Semoga baik-baik aja ya. Dan jangan lupa untuk stay safe selama di rumah aja. Kenalin, nama aku Dana Amelia dengan NIM 191041149. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai sosiologi komunikasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Kepada saudari Rana, dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rana Kamila Arif dengan NIM 1910411014. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi komunikasi dan apa hubungannya dengan kami sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi, ketika kita sedang berada di tengah-tengah masyarakat, kita pasti pernah menemukan sebuah konflik sosial di sekitar kita. Konflik sosial ini selalu mengandung kompleksitas permasalahan. Karena itu, berbagai pendekatan dapat kita gunakan untuk menelaah konflik sosial ini guna mendapatkan berbagai alternatif pemecahan masalah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan konflik sosial ini adalah melalui pendekatan sosiologi komunikasi. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi komunikasi ini merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan suatu proses saling berpengaruh atau saling mempengaruhi antara individu dengan individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Salah satu pendekatan sosiologi komunikasi yang dapat digunakan untuk menggagas suatu alternatif kebijakan dalam mengatasi konflik adalah pandangan yang dikemukakan oleh Gilin dan Gilin. Sebagaimana dikutip dalam buku Burhan Bungin tentang proses accommodation yang merupakan salah satu dari sekian banyak proses interaksi sosial. Di sini saya mengambil accommodation karena dalam accommodation ini proses sosial akan menunjukkan pada suatu keadaan yang seimbang dalam interaksi sosial antara individu dan antar kelompok di dalam suatu masyarakat terutama yang ada hubungannya dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut. Proses akomodasi ini merupakan proses yang meredakan suatu pertengkaran yang bisa terjadi di masyarakat. Baik itu pertentangan yang terjadi di antara individu, antar kelompok, maupun di antara masyarakat itu sendiri. Proses akomodasi ini menuju pada suatu tujuan yang mencapai kestabilan antara sosiologi dan komunikasi itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dia Oktaviani. Terima kasih. Ya, terima kasih Rana. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dia Oktaviani dengan NIM 190411031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi sosiologi komunikasi seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Rana sebelumnya. Menurut Burhan Bungin, sosiologi komunikasi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi dan juga sudut sosiologis. Nah, apa sih sosiologi komunikasi itu? Sosiologi adalah sebuah penelitian secara ilmiah tentang interaksi sosial yang hasilnya adalah organisasi sosial. Sedangkan interaksi sosial adalah sebuah hubungan yang di dalamnya terjadi proses saling mempengaruhi antara individu dengan individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, dengan mempelajari tentang interaksi sosial sebagai aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi atau komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan media. Contohnya adalah media komunikasi seperti ada yang sekarang banyak digunakan yaitu aplikasi Zoom, Google Meet, WhatsApp, maupun media komunikasi lainnya. Sehingga memunculkan beberapa pertanyaan seperti bagaimana menggunakan media tersebut, apakah efek dari menggunakan media tersebut, dan juga bagaimana perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, itu adalah penjelasan mengenai definisi sosiologi komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pentingnya atau urgensi mempelajari sosiologi komunikasi yang akan dijelaskan oleh Viko dan juga Diana. Silakan. Nah, baik, terima kasih Dia. Teman-teman, jumpa lagi sama aku. Di sini aku bakal ngejelasin tentang urgensi atau pentingnya mempelajari sosiologi komunikasi. Yang pertama ialah agar kita mengerti dan memahami sosiologi komunikasi beserta dengan dampaknya. Ilmu jika kita pelajari pasti akan sangat berguna nih teman-teman, apalagi komunikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan keseharian. Tentunya penting dong bagi kita untuk memahami
memahami apa yang ada di sosiologi komunikasi. Agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akan membuat kita dapat menjalin komunikasi yang baik dan benar tanpa ada kesalahpahaman, teman-teman. Lalu yang kedua nih, memberikan pengertian dan pemahaman untuk tidak mengikuti arus buruk yang terjadi pada perubahan sosial. Kita memahami apa yang kita pelajari, tentunya kita juga akan mengerti apa yang kita pelajari dong. Nah, kita juga salah satunya akan mempelajari tentang perubahan sosial dalam sosiologi komunikasi. Maka dari itu, kita dapat menentukan arus yang benar dan tidak terjerumus dalam hal yang negatif nih teman-teman. Nah, penting banget nggak sih kita mempelajari sosiologi komunikasi? Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Viko. Yuk, kita simak videonya. Oke, terima kasih ya Deana. Halo semuanya, kenalin nama saya Viko Nodera Maraindra dengan NIM 1910411052. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai urgensi mempelajari sosiologi komunikasi nih teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke poin ketiganya. Poin ketiga yaitu dapat menyelaraskan diri dalam kehidupan bersosial dengan masyarakat. Wah, benar banget. Ternyata nih teman-teman, sosiologi komunikasi ini tuh bisa membantu kita lebih paham lagi bagaimana caranya untuk dapat diterima oleh masyarakat luas. Keren banget sih teman-teman. Kita lanjut ya ke poin keempat. Di poin keempat ada menciptakan interaksi atau komunikasi yang efektif antara dua orang atau lebih yang memiliki latar budaya serta sifat yang berbeda. Keren banget sih. Di poin ketiga nih kan kita udah disinggungkan kalau misalkan kita tuh bisa supaya diterima oleh masyarakat yang luas, sosiologi komunikasi ini dapat membantu kita. Nah, di poin keempat itu tuh lebih runcing lagi teman-teman, lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan di lingkungan sosial masyarakat itu kan masyarakatnya heterogen, orang-orang itu beda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, sosiologi komunikasi ini tuh lebih membantu kita lagi nih teman-teman, supaya komunikasi yang kita lakukan dengan lawan kita nih itu bisa terjalin dengan baik dan tidak salah paham kayak gitu loh teman-teman. Oke deh, kayak gitu tuh penjelasan mengenai urgensi dari mempelajari sosiologi komunikasi. Video selanjutnya itu adalah bagaimana sih sosiologi komunikasi itu bisa dilakukan kalau misalkan di kehidupan sehari-harinya kayak gitu loh, kayak contohnya kayak gimana sih gitu. Teman-teman bisa simak ya video dari Faradila, Aniza, sama Insan Kamil. Silakan ya. Terima kasih. Halo teman-teman, aku Faradila NIM 19104111046 akan menjelaskan tentang contoh sosiologi komunikasi. Nah, sebelumnya terima kasih buat Rana, Dia, Viko, dan Deana telah menjelaskan tentang definisi dan urgensi sosiologi komunikasi. Nah, sekarang aku berkesempatan untuk menjelaskan contoh sosiologi komunikasi. Nah, contoh sosiologi komunikasi itu apa aja sih? Contoh sosiologi komunikasi itu banyak banget guys macamnya dan beragam banget. Bisa kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa aja sih contohnya? Yuk simak videonya. Baby finger, how are you? Here I am, how do you do? Cepat. Nah, video tadi itu adalah salah satu contoh dari sosiologi komunikasi. Nah, masih banyak kok contoh-contoh lainnya dari sosiologi komunikasi yang akan dijelaskan oleh Insan dan Niza. Silakan. Nah, Faradila, terima kasih sudah bantu menjelaskan. Selanjutnya saya, Aniza Oktaviani dengan NIM 19104111022 akan menjelaskan juga tentang interaksi dalam masyarakat luas. Nah, di interaksi dalam masyarakat luas ini kan kita berkomunikasi dengan orang yang banyak. Kita nggak cuma berkomunikasi dengan pacar, sahabat, dan keluarga. Jadi kita berkomunikasi juga dengan orang-orang yang lain. Nah, di interaksi dalam masyarakat luas ini kita mementingkan pada kata maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, lalu bagaimana cara pengaplikasiannya? Ada di video selanjutnya ya. Bakia, Ya, boleh minta tolong nggak? boleh. Beliin permen ya. Iya. Kembaliannya jangan dihabisin. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Nah, tadi udah dilihat kan videonya bagaimana cara menggunakan 3 kata tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Insan ya. Terima kasih. Nah, terima kasih Aniza sebelumnya telah menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Insan Kamil dengan NIM 1910411077 akan menjelaskan mengenai contoh sosiologi komunikasi yang terakhir. Nah, apa sih contoh yang terakhir ini? Nah, contohnya adalah perbedaan status sosial di masyarakat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat kan ada status sosial yang ditentukan oleh berbagai hal. Mau tahu kan gimana contohnya? Yuk cek berikutnya. Literally, you're just gonna talk. So how do you talk to them? The same. Nah, seperti itulah contoh dari perbedaan status sosial di masyarakat. Nah, kayaknya udah di akhir-akhir nih. Oleh karena itu, saya akan kembalikan ke Diana ya. Dadah. Wah, ternyata seru juga ya mempelajari sosiologi komunikasi. Apakah kalian tertarik? Semoga video yang kami berikan bermanfaat ya bagi kalian semua yang menonton. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami di sini pamit undur diri. Bye.